Sekarang saya akan membahas antarmuka dari Samsung Galaxy S5 ini. Pada bagian lock screen, kali ini Samsung tidak memberikan kemampuan widget, sehingga dalam kondisi default dan bahkan untuk seterusnya, lock screen Anda hanya dapat melakukan emergency call, membuka lock screen, ataupun akses ke kamera saja. Masuk ke bagian home screen, halaman ini dapat ditambah hingga maksimal 7 buah halaman dan juga plus sebuah halaman My Magazine di bagian paling kiri. My Magazine ini sebenarnya seperti antarmuka baru untuk Flipboard, karena jika Anda masuk ke sesuatu artikel, Anda juga akan dilempar ke Flipboard. Jika tidak suka, Anda dapat menonaktifkan My Magazine ini, karena tentunya akan secara tidak sengaja mungkin Anda akan membuka halaman ini karena berada di sisi paling kiri. Lock screen, kali ini Samsung juga merubah tampilan menjadi lebih bulat-bulat, lingkaran-lingkaran, sehingga terkesan lebih fun dengan warna yang juga cerah, sedikit menghilang dari sisi serius. Anda dapat edit juga kira-kira toggle mana yang ingin ditampilkan secara default. Terdapat juga shortcut ke S Finder dan juga Quick Connect, kemudian bar pengaturan kecerahan layar, kemudian halaman recent apps. Seperti biasa, terdapat pilihan untuk kill all apps dan juga ke task manager. Untuk tampilan drawer apps, icon-icon terlihat besar dengan formasi 5x4 dengan latar belakang yang sama seperti wallpaper di home screen. Anda dapat melakukan sorting berdasarkan pengaturan Anda sendiri ataupun secara alfabetis. Dari sini juga Anda dapat melakukan uninstall atau disable apps, bahkan aplikasi bawaan dari ROM TouchWiz ini. Hingga review ini kami rilis, S5 masih menggunakan Android 4.4.2, belum mendapatkan KitKat 4.4.4. Namun tenang saja, karena pasti Samsung memberikan update selanjutnya, karena ponsel S5 ini baru dirilis tahun ini, sehingga mungkin hingga 2 atau 3 tahun ke depan, ponsel ini akan masih mendapatkan update software Android. Untuk memori yang kami miliki ini versi 16 GB. Untuk TouchWiz sendiri memakan cukup banyak kapasitas memori, di mana dia membutuhkan 4,46 GB untuk sistem memori, sedangkan sisanya baru bisa Anda manfaatkan untuk kegunaan install aplikasi atau menaruh konten multimedia. Tampilan setting juga terlihat lebih warna-warni dan juga dikategorikan berdasarkan fungsinya. Mungkin baru-baru Anda terlihat akan terasa bingung karena banyaknya pengaturan di menu setting ini. Untuk mencari cepat juga Anda dapat melakukan search. Sehingga langsung ke pengaturan yang Anda inginkan. Salah satu fitur yang menarik dari TouchWiz di S5 ini adalah fungsi Ultra Power Saving, di mana akan mengubah ponsel menjadi fungsi yang sangat minimal demi menghemat daya tahan baterai, sehingga jika Anda tinggal 10% baterainya, Anda dapat mengaktifkan fitur ini
untuk melakukan panggilan atau SMS. Sedangkan untuk data akan diminimalkan. Dapat dilihat ponsel AMOLED ini, berlayar AMOLED ini akan berubah menjadi warna hitam putih dan hanya tersedia beberapa akses aplikasi saja. Seperti pada yang sebelum-sebelumnya, Samsung Indonesia hanya memasukkan versi S5 ini dengan prosesor Exynos 5 Okta, di mana 4 inti berupa Cortex A15 untuk performa tinggi, dan juga 4 inti lainnya Cortex A7 saja untuk fungsi yang lebih ringan. Sehingga untuk S5 ini belum mendukung jaringan LTE. Memang saat ini LTE di Indonesia masih belum menjadi standar, namun jika Anda membeli S5 ini untuk beberapa tahun ke depan, Anda tidak bisa menikmati konektivitas LTE karena ponsel ini belum mendukung. Untuk performa sendiri juga ponsel ini sangat baik, karena prosesor yang mumpuni, meskipun RAM terbilang standar untuk ukuran ponsel flagship, yaitu sekitar 2 GB saja. Sekian.